Shalom anak muda, dimanapun kalian berada saat ini, saya percaya penyertaan Tuhan tetap sama bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau beribadah dimanapun kita berada pada saat ini. Namun sebelum kita beribadah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, siapkan posisi, sikap, dan hormat kepada Tuhan untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ikuti ibadah ini dari awal hingga selesainya dengan penuh hikmat, dengan kekusukan, sehingga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, mau dekatkan hati kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa, mau mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini Tuhan, meskipun kami tidak dapat saling bertatap muka secara langsung Tuhan, tapi kami masih boleh tetap beribadah, kami masih boleh tetap menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Berapi ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam setiap kediaman kami Tuhan. Engkau yang akan mengurapi setiap kami, Engkau yang akan meluputkan kami dari segala beban kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara kepada semua. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mungkin saat ini kita berada dalam kondisi di mana kita mengalami kesulitan. Mungkin kita nggak mengerti apa sih maksud Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kita terus bertanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, kenapa, dan kenapa. Tapi saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan punya rencana. Saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama memejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya meskipun kami dalam keadaan yang sulit, tapi kami mau tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi setiap kami. Saat ini kita nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan kami percaya. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti
pimpinan-Mu dalam
Engkau Yesus.
segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami hanya bisa mengandalkan Engkau saja Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang kami percaya. Engkau Allah yang penuh mujizat Tuhan. Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membuat segalanya jadi Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Langkah demi langkah, waktu demi waktu yang boleh kami lewati di dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penuh dengan perlindungan Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Shalom teman-teman, hari ini saya akan bersaksi kesaksian tentang cinta kasih Tuhan kepada saya selama masa corona. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya saya tahu kalau corona ada di Indonesia, udah sampai ke Indonesia itu awal Maret 2020 kemarin waktu saya pulang dari liburan ke Jogja. Saya nggak tahu tepatnya kapan si corona ini udah ada di Indonesia, yang jelas saya tahunya baru awal Maret kemarin. Setelah beberapa hari saya tahu kalau corona ada di Indonesia, saya tahu kalau corona udah sampai ke Jawa Timur, tepatnya di beberapa kota besar seperti Surabaya sama Malang. Saya nggak akan menyangka bahwa penyebarannya sangat cepat sekali sehingga menyebabkan kota Malang menjadi daerah zona merah. Sampai di beberapa tempat di daerah sekitar saya pun juga ada yang udah kena. Itu buat saya kaget karena awalnya saya masa bodoh. Awalnya saya mikir, alah itu virus yang asalnya jauh di sana, di Wuhan Cina sana, nggak mungkin akan masuk ke Indonesia, bahkan nggak mungkin sampai ada di Malang. Tapi ternyata udah ada yang kena di daerah sekitar saya. Itu buat saya jadi kayak, ya ampun, kok bisa sih ada di sini gitu. Karena apa ya, buat saya khawatir. Jadi kan dampaknya saya ini orangnya tipe orang yang gak betah ada di rumah. Saya suka jalan-jalan, suka nongkrong sana sini, suka bepergian, main ke sana ke sini, bahkan ke kota orang, dari kota A ke kota B. Saya suka jalan-jalan, jadi mengharuskan saya untuk tetap tinggal di rumah. Karena dampaknya kan di beberapa kota udah diberlakukan lockdown, di beberapa perusahaan juga sudah diberlakukan pemberhentian pekerjaan, pemberhentian operasional. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan juga. Tapi saya bersyukur sama Tuhan kalau saya masih diberi kesempatan. Walaupun awalnya mungkin terkejut, awalnya mungkin gak biasa, sekarang jadi mengharuskan diri terbiasa ada di rumah. Yang mau kemana-mana sekarang jadi mikir 2 kali, bahkan melewati gerbang aja saya jadi mikir-mikir karena setakut itu, sekhawatir itu. Jadi ya sempat marah juga sama Tuhan. Kok bisa sih Tuhan saya mengalami pandemi seperti ini, kok bisa ada di Malang, sampai kapan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, kekhawatiran itu terus muncul. Saya sempat tanya juga sama Tuhan, bagaimana ini akan berakhir, bagaimana besok saya akan tetap hidup, bagaimana pendapatan saya, bagaimana saya akan makan besok. Itu sempat saya alami. Saya merasa khawatir, sampai kapan ya Tuhan. Tapi waktu saya ada di posisi bawah, dalam khawatir yang sedemikian rupa, dalam ketakutan yang sedemikian rupa, saya diingatkan sama salah satu akun di Instagram untuk tetap percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami saat ini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana kenapa masalah ini, pandemi ini boleh ada. Itu bukan tanpa alasan. Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu bukan jadi alasan kita juga untuk kita menjauh dari Tuhan. Karena kita nggak bisa ke gereja, karena kita nggak bisa ibadah bareng-bareng, itu bukan suatu alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Enggak, kita malah lebih banyak waktu karena kita ditegur sama Tuhan. Kita malah punya banyak kesempatan, malah punya banyak waktu untuk Tuhan. Yang mungkin awalnya kita sibuk dengan dunia kita masing-masing, yang mungkin awalnya kita nggak
mempedulikan Tuhan. Bahkan kita hanya menyisakan waktu, bukan menyisihkan waktu untuk Tuhan. Kita sekarang karena kita lebih banyak ada di rumah aja, kita punya banyak waktu untuk Tuhan, kita punya banyak kesempatan waktu untuk Tuhan. Kita bisa saat teduh, kita bisa doa lebih lama lagi untuk Tuhan. Jadi itu juga teguran buat saya. Semoga bukan hanya teguran buat saya, tapi juga teguran untuk teman-teman. Apapun kondisi kita saat ini, apapun dampak yang boleh Tuhan izinkan terjadi karena penyebaran virus ini, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kita tetap tenangkan Tuhan, kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Yang penting kita sudah berserah kepada Tuhan, kita sudah mentaati peraturan pemerintah yang ada, kita sudah berada di rumah aja dan tidak kemana-mana, kita sudah berapresiasi, itu secara nggak langsung udah memutus penyebaran virus yang ada. Saya percaya Tuhan punya rencana dalam masalah ini, dalam musibah ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Semoga kesaksian saya ini boleh menjadi pengingat untuk teman-teman, menjadi teguran juga untuk teman-teman. Jangan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap berseru kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Halo teman-teman semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Firdi. Saya akan memberikan kesaksian buat teman-teman semua. Jadi kesaksian yang saya berikan ini terjadi pada tanggal 4 Maret jam 2 malam yang lalu, 1 bulan yang lalu. Pada saat itu saya mengalami gejala yang hampir sama dengan virus corona, teman-teman. Di mana saya mengalami gejala demam, panas tinggi, disertai dengan batuk pilek juga, teman-teman. Waktu itu saya panik banget, teman-teman. Kenapa saya panik? Karena saya dilatar belakangi, saya kerja di klinik, teman-teman. Saya setiap harinya bekerja di klinik, sering berkontaminasi dengan pasien, teman-teman. Jadi yang bikin saya panik itu, teman-teman, di kepala saya, di otak saya cuman terpikirkan saya terpapar virus corona dari pasien. Di otak saya cuman memikirkan hal-hal seperti itu, teman. Saya panik banget waktu itu. Dan pada jam 2 malam itu juga saya diantar teman saya ke rumah sakit RSA, teman-teman. Setelah sampai di rumah sakit, saya dievaluasi oleh dokter. Setelah dievaluasi dan saya setelah dievaluasi waktu itu suhu saya sekitar 38 derajat Celcius, dan itu masih kategori normal sih kata dokternya. Belum dikatakan positif corona. Tapi saya tetap panik, teman-teman. Karena apa? Karena saya disertai ada batuknya, ada flu-nya, ada meriangnya. Yang bikin panik itu ya dari latar belakang saya lagi, teman-teman. Saya setiap harinya terkontaminasi sama pasien. Saya memikirkan itu aja, teman-teman. Pasti saya terpapar virus corona. Jadi saya waktu itu sangat-sangat panik, teman-teman. Terus pada jam 2 malam saya disarankan sama dokter tidak boleh pulang dan harus diisolasi dulu di rumah sakit. Dan saya mengiyakan itu, teman-teman. Saya diisolasi dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi aja, teman-teman semua. Karena setelah jam 6 pagi, setelah saya dicek lab, dicek paru-parunya, ternyata normal semua, teman-teman. Dan puji Tuhan, hasilnya negatif, teman-teman. Saya tidak dikatakan corona, teman-teman. Hasilnya negatif. Tetapi saya tetap masuk dalam kategori ODP, teman-teman.
di mana orang dalam pantauan. Jadi saya dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari teman-teman. Jadi saya mengajukan izin isolasi diri selama 14 hari di tempat saya kerja teman-teman. Setelah itu, setelah saya melakukan isolasi, sudah ada perubahan, sudah tidak ada gejala lagi, saya evaluasi lagi di tempat saya kerja teman-teman. Setelah saya dievaluasi, saya diberikan obat lagi, diberikan obat vitamin untuk selalu menjaga sistem imunnya teman-teman. Jadi di sini saya mau bilang ke teman-teman semua bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu mempercayai itu bahwa itu semua anugerah Tuhan, itu semua dari Tuhan. Di balik musibah, di balik apa yang kita dapatkan, di balik sesuatu yang kita rasakan, pasti ada hikmahnya. Jadi hikmahnya di sini yang saya ambil, saya jadinya sekarang tidak ceroboh lagi, lebih mencegah, lebih menjaga kebersihan. Intinya sekarang saya selalu lebih menjaga kebersihan setelah saya mendapatkan gejala yang serupa dengan virus kemarin itu. Dan teman-teman semua, saya selalu percaya bahwa apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan, saya selalu kedepankan itu bahwa itu semua dari Tuhan. Di balik musibah itu, di balik sesuatu yang saya rasakan, pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya yang saya dapatkan di sini, saya tidak perlu panik dan saya tidak perlu parnoan dengan hal seperti itu. Dan saya lebih menjaga kebersihan lagi dan lebih mencegah lagi. Itu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kita tidak perlu panik. Intinya kita selalu jaga kebersihan. Itu yang terpenting teman-teman. Selalu jaga kebersihan. Buat bapak ibu yang sudah lanjut usia, selalu siapkan amunisi terbaiknya. Jadi kita amunisi terbaik itu kita selalu siapkan vitamin bapak ibu ya, biar sehat selalu, biar sistem imunnya tidak menurun. Jadi itu sih teman-teman kesaksian saya. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, percayakan sama Tuhan Yesus. Semua pasti ada solusinya dan kita tidak perlu panik teman-teman. Itu saja sih yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya sharing buat teman-teman semua. Apa yang saya rasakan, semoga teman-teman juga ada hikmah, ada sesuatu yang bisa diambil dari pengalaman saya, dari kesaksian saya ini. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, kesaksian yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur." Allah telah memerintahkan kepada setiap kita supaya kita jangan pernah khawatir dengan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin di tengah kita pada saat ini, situasi yang ada pada saat ini membuat kita semakin tertekan, membuat kita semakin takut, tetapi kita percaya janji Allah ya dan amin, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap sama, asalkan kita mau menyatakan semuanya keinginan kita, pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Oke, kalau gitu jangan pernah ada yang takut lagi sekarang ini, jangan ada yang khawatir lagi dengan apapun itu. Kita percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Tetap semangat dan God bless you all. Mari teman-teman, saat ini kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di tengah keadaan yang sulit sekarang ini Tuhan, kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami senantiasa mau mengandalkan Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap beribadah kepadamu Tuhan, tidak menghalangi Tuhan
iman kami untuk kami berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Engkau menyertai setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, memberkati teman-teman kami Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka sama Engkau menyertai kami saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, kami mau rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau senantiasa percaya hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan saja yang memberi kekuatan bagi setiap kami, dimanapun kami berada dan persoalan apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu akan nyata, Engkau genapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.